Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini khususnya kelas 8 kita berada di pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti di pertemuan pertama, sudah saya kasih kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 33 memproyeksikan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD 43 mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Khusus di pembelajaran pertemuan kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan peran organisasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hasil Kongres Pemuda II. Baiklah, kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang pertama adalah peran organisasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. Ya, jadi di sini organisasi pemuda yang dibentuk di setiap daerah atau berasal dari setiap daerah di Indonesia, yang terdiri dari Trikoro Darmo, Yong Sumatra Bon, Yong Celebes, Yong Minahasa, Yong Batak Bon, Yong Betawi, Yong Sekar Rukun. Ini antara lain organisasi pemuda yang sangat berperan penting dalam pembahasan atau persiapan kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda yang pertama. Di sini peran pemuda dalam Kongres Pemuda pertama adalah dengan melaksanakan rapat besar atau biasa disebut dengan Kongres Pemuda I. Di sini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang berlangsung di Jakarta. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani. Pembahasan dalam Kongres Pemuda I, di sini pembahasan utamanya adalah masalah persatuan. Yang ingin disatukan adalah bahasa yang ada di setiap daerah. Kenapa? Karena di dalam kongres tersebut tidak bisa tercapai kesepakatan yang baik apabila setiap daerah belum menyatukan bahasa yang akan digunakan, karena masing-masing daerah, masing-masing organisasi pemuda menggunakan bahasanya sendiri, sehingga yang menjadi pembahasan utama dulu adalah menyatukan bahasa atau menetapkan bahasa persatuan. Di sini dalam pembahasan bahasa persatuan di Kongres Pemuda I belum menghasilkan kesepakatan yang baik. Artinya hasil yang dicapai masih dalam keadaan samar-samar. Kenapa dikatakan masih samar-samar? Karena apa yang dihasilkan pada Kongres Pemuda I itu belum diterima sepenuhnya oleh semua organisasi pemuda dari setiap daerah, sehingga dikatakan masih samar-samar.
Kemudian hasil yang dicapai yang kedua adalah bagaimana usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. Di sini masing-masing daerah masih membawa kebiasaannya di daerahnya masing-masing dan itu susah untuk dihilangkan. Jadi bagaimana upaya dalam Kongres Pemuda 1 agar kebiasaan atau pandangan adat dan kedaerahannya bisa bisa diubah, maka disinilah dibahas pada Kongres Pemuda 1. Namun kesimpulan yang dapat diambil dalam Kongres Pemuda 1 di sini hasil yang dicapai belum sepenuhnya diterima oleh seluruh organisasi pemuda. Jadi intinya adalah masih dalam keadaan samar-samar. Karena Kongres Pemuda 1 belum menghasilkan kesepakatan yang baik, maka PPPI atau Persatuan Pemuda Indonesia menggagas kembali diadakannya Kongres Pemuda yang kedua, ya. Jadi Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda 2 diadakan 3 kali rapat. Rapat pertama berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, di sini pembahasan yang utama adalah masih persatuan dalam sanubari para pemuda. Selanjutnya, keesokan harinya dilanjutkan lagi dengan rapat yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sini sudah dibahas masalah pendidikan, pentingnya pendidikan bagi anak-anak, baik itu pendidikan di sekolah maupun pendidikan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Kemudian rapat ketiga berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sini dalam rapat ketiga yang berhasil dicapai adalah pentingnya nasionalisme atau kepanduan. Jadi bagaimana para organisasi pemuda ini bisa ditanamkan nilai nasionalisme dan kepanduan. Kemudian dari ketiga hasil dari rapat tersebut bisa dicapai ada persatuan, ada pendidikan, ada bahasa, dan ada nasionalisme, ya, sehingga berhasil dicapai. Hasil pada Kongres Pemuda 2 adalah melahirkan naskah Sumpah Pemuda. Di sini dalam naskah Sumpah Pemuda menghasilkan 3 inti pembahasan, yaitu 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Coba 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Itu 3 poin penting dalam isi naskah Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, inilah salah satu hasil dari Kongres Pemuda 2. Selain dari naskah Sumpah Pemuda, dihasilkan juga atau disepakati juga lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan pertama kali oleh W.R. Supratman sebelum Kongres Pemuda 2 ditutup. Jadi W.R.
Supratman yang menciptakan sendiri dan diiringi oleh biolanya sendiri. Hari itulah lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kalinya, dan selanjutnya boleh dinyanyikan, tetapi harus dinyanyikan dulu lagu kebangsaan Jepang, ya. Selain dari lagu Indonesia Raya, disepakati juga warna bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Jadi ada beberapa poin yang dihasilkan pada Kongres Pemuda II. Yang pertama adalah naskah Sumpah Pemuda, yang kedua adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga bendera merah putih, dan yang keempat adalah lambang Garuda Pancasila. Jadi di sini sudah jelas sekali anak-anakku sekalian bahwa apa peran pemuda dalam organisasi kepemudaan. Di sini kesimpulannya adalah setiap organisasi pemuda dari berbagai daerah sangat berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan diadakannya Kongres Pemuda I dan dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II, dan dalam Kongres Pemuda II bisa menghasilkan beberapa kesepakatan. Nah, termasuk tadi Sumpah Pemuda, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan lambang negara Garuda Pancasila. Ya. Baik, untuk hari ini materi yang saya berikan cukup sekian. Jadi anak-anakku sekalian, jika ada yang belum dimengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi, anak-anakku sekalian bisa menanyakan lewat WA, ya. Dan nanti tugasnya saya kirim langsung ke WA-nya masing-masing, grup WA-nya setiap kelas, ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian, dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dan mengucapkan hamdalah agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Selesai.